Niki lagi rame sangat. Ada suatu golongan yang menyusup tenggene kalangan NU ataupun kalangan Muhammadiyah, dan mereka membolehkan hukum berkurban kambing satu bisa untuk sekeluarga. Kita orang awam saja paham jenenge sapi siji bisa nggo wong pitu, tapi nek wedhus siji ya kanggo wong siji. Saya mau tanya Abi, satu kambing untuk satu orang atau satu kambing bisa untuk satu keluarga? Satu kambing bisa untuk satu keluarga. Bisa untuk satu keluarga. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ngaji yang paling asik itu ngaji mumpuni. Kenapa? Karena penyampaiannya yang friendly, nyeni, dan interaktif. Itu menurut saya loh ya. Cuma ada yang sedikit berbeda kemarin ketika dia bicara bab kurban. Menurut Ustazah Mumpuni, akhir-akhir ini ada penyusup yang mengatasnamakan NU dan mereka membolehkan hukum berkorban satu ekor kambing untuk satu keluarga. Padahal menurutnya, siapapun tahu bahwa kurban satu ekor kambing itu untuk satu orang dan satu ekor sapi untuk 7 orang. Niki lagi rame sangat. Ada suatu golongan yang menyusup tenggene kalangan NU ataupun kalangan Muhammadiyah, dan mereka membolehkan hukum berkurban kambing satu bisa untuk sekeluarga. Kita orang awam saja paham jenenge sapi siji bisa nggo wong pitu, tapi nek wedhus siji ya kanggo wong siji. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud Ustazah Mumpuni sebagai penyusup, tapi kalau mau menyebarkan hukum satu ekor kambing untuk satu keluarga, saya rasa tidak perlu penyusup. Karena hukum itu sudah umum dilakukan. Bukan hanya satu ustadz atau 2 ustadz yang membolehkan hukum itu, tapi banyak ustadz di antaranya. Kurban hitungannya berkeluarga, bukan berorang. Buktinya Rasulullah SAW dan juga cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mau sembelih Nabi Ismail, Allah turunkan apa? Mengganti sembelihan Nabi Ismail dengan ekor kambing dari surga. Berapa ekor kambing? 1. Padahal Nabi Ibrahim punya istri 2 dan anak. Ada istri Siti Hajar dan Sarah. Kemudian anaknya Ismail dan Ishak. Berarti semuanya berapa? 5. Kenapa Allah tidak turunkan 5 ekor kambing? Karena hitungannya memang satu keluarga. Yang kedua, Rasul sendiri sembelih 2 kambing. Pertama, Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Padahal kita tahu keluarga Nabi Muhammad SAW termasuk keluarga besar. 11 istri, belum lagi anaknya, laki-laki sama perempuan. Ada yang hidup maupun sudah mati. Sudah termasuk semua. Yang hidup maupun mati. Yang kedua, Rasul sembelih sembelihan yang kedua atas namaku dan umatku. Umatnya berapa miliar? Cuma 1 ekor kambing. Baik, untuk persoalan satu kambing, satu keluarga boleh. Jadi gini, ada persepsi yang agak berbeda di masyarakat, dan ini kurang tepat. Sebagian masyarakat mengatakan kalau kambing satu untuk 1 orang. Sapi boleh iuran. Maaf, tidak semua untuk 1 kambing itu tidak harus untuk ditujukan seorang, tidak. Saya kadang-kadang melihat satu keluarga, ini ada 7 orang. 7-7-nya ini kambingnya satu-satu. Nggak perlu. Boleh satu keluarga, misal 1 kambing diniatkan untuk 1 keluarga, boleh. Ya, jadi nggak usah kemudian diseling, ini tahun ini sebulan, tahun ini sebulan, tidak. Kalau anggarannya cukup untuk satu-satu, silakan satu-satu. Kalau satu itu tidak ada yang lain, yang ada cuma 2,5 juta, pengen beli kambing 1, boleh. Saya berkorban untuk 1 keluarga. Dalilnya apa? Nabi mengatakan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, tolong terima kurban saya dari Muhammad dan keluarga besar Muhammad, dan untuk umatnya Muhammad yang selama hidupnya nggak bisa kurban. Seekor kambing cukup untuk kurban satu keluarga, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Benarkah kurban cukup 1 kambing untuk 1 keluarga? Kalau menjelaskan acara pengajian, jelaskan masalah itu utuh. Karena segala masalah seperti puzzle, bongkar pasang. Jangan jelaskan satu saja. Kurban itu ada 3. Yang pertama, Nabi potong 1 kambing. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pernah.
Tapi jangan lupa ada level 2. Naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah tahun ke-6 kami memotong kambing, memotong onta an sab'ati 7 orang badanatan, 1 ekor onta 7 orang. Level 2. Tapi ada yang level paling tinggi diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, Nabi menyembelih 63 ekor sendirian. 63 ekor sendirian. Habis itu pisau dikasihkan kepada Sayyidina Ali. Ali, sambung. Ali memotong 37. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta Nabi sendirian. Jadi kalau begitu kurban itu ada 3 level. Level yang paling bawah, kelas ekonomi. Itulah dia 1 kambing 1 rumah. Yang agak tinggi sedikit VIP, 7 orang 1 onta. Yang paling tinggi VVIP, very very important person. Itulah dia 1 Nabi sendiri 100 ekor. Saya mau tanya Abi, 1 kambing untuk 1 orang atau 1 kambing bisa untuk 1 keluarga? 1 kambing bisa untuk 1 keluarga. Bisa untuk 1 keluarga. Oke. Jangan tidak 1 keluarga yang mampu tidak membeli paling tidak seekor kambing. Kalau dia mampu, paling Ya, tidak kalau 1. mampu kebajikan bisa aja. Bisa lebih dari itu. Oke. Lalu, apakah hanya Ustazah Mumpuni seorang yang berpendapat bahwa 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang? Tentu saja tidak. Buya Yahya juga berpendapat bahwa 1 ekor kambing hanya untuk 1 orang, sementara 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kambing boleh 1 keluarga. Ini salah, tidak begitu. 1 kambing untuk 1 orang. Jadi mana yang betul? Ustazah Mumpuni dan Buya Yahya dengan pendapatnya bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang, atau Syekh Ali Jaber, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Habib Kurasihab, Yufis TV dan Ustadz LC lainnya yang berpendapat 1 ekor kambing boleh untuk 1 keluarga? Kalau menurut saya, semuanya betul dan tidak masalah. Yang masalah itu, kalau mampu tapi tidak mau berkorban.